Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema berbahagialah menyambutnya. Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai indahnya sahur bersama keluarga. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh Masya Allah indahnya ya kebersamaan. Meskipun dengan apa ya menu yang sederhana tapi kalau sama keluarga tuh kayak lengkap rasanya, sempurna gitu ya sahurnya Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam, Masya Allah. Aduh udah vibes Ramadannya udah berasa banget nih ya. Tapi benar gak sih Ustadz Syam katanya saat memasuki bulan suci Ramadan ini katanya penghuni kubur itu berbahagia sekali karena siksa kubur itu dihentikan. Nah ini benar gak sih Ustadz Syam, mohon penjelasannya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Muslim kita serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Salah satu tugas orang beriman menyambut Ramadan adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka mensyukuri datangnya bulan suci Ramadan. Dan ternyata bukan hanya yang hidup yang berbahagia. Yang di alam barzakh pun, di alam kubur pun berbahagia. Karena dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa salah satu keutamaan Ramadan selain pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, dan setiap malam Allah memanggil hambanya yang telah dibebaskan dari api neraka. Serta orang-orang di kubur ini dihentikan daripada pertanyaan kubur berikut dengan siksa kuburnya. Tapi kadangkala pertanyaan kubur dihentikan, siksa kubur dihentikan, itu lebih menegangkan Ibu. Kenapa? Karena pasti subhanallah ini dihentikan sementara doang. Bentar lagi mau lebaran subhanallah. Justru lebih menyedihkan itu ketika berada di alam barzakh dan kita melihat orang-orang yang di dunia berpuasa ada penyesalan, ada perasaan menyesal. Kenapa ketika masih hidup dahulu tidak memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Ada berapa banyak huruf-huruf Al-Quran yang terlewati. Ada berapa halaman Al-Quran yang terlewati. Berapa lembar, berapa juz Al-Quran dilewati. Padahal punya waktu luang yang banyak ketika dia masih hidup. Sehingga yang menyakitkan di alam kubur bukan hanya pertanyaan dan siksa. Tapi yang menyakitkan itu karena pengen hidup kembali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Yang sangat menyakitkan di alam kubur itu bukan karena siksa dan pertanyaan saja. Tapi yang menyakitkan itu karena ada ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh sesaat saja. Ya Rabb, saya hidup selama 60 tahun. Kau beri aku kesempatan menikmati Ramadan 45 tahun lamanya. Kenapa? Karena 15 tahun balik dia. Ada kesempatan 45 tahun untuk menikmati Ramadan. Justru saya menyia-nyiakannya. Maka hari ini ya Rabb saya sudah di alam kubur gak bisa apa-apa lagi. Maka apa yang bisa dilakukan? Maka
yang bisa dilakukan oleh orang-orang hidup mengirimkan doa kepada orang tua yang telah tiada, saudara-saudara yang tiada. Maka yang menyakitkan di alam kubur ini bukan hanya siksa dan pertanyaan malaikat, tapi yang menyakitkan, yang lebih menyakitkan karena pengen kembali ke dunia untuk menikmati Ramadan tapi tidak bisa lagi. Masya Allah. Jadi pengingat untuk kita semua yang masih hidup ya, untuk bisa memaksimalkan, memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Sama-sama, Guru Ustaz. Ustaz Cambale. Bu, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah biar semangat. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan lagi untuk jamaah, untuk curhat. Nah, saya mau lihat dulu nih, masih ada yang mau curhat nggak Bu? Oh ada, ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Masya Allah. Tadi saya udah lihat nih, yang Ibu boleh berdiri dulu bersama saya di sebelah sini, di tengah-tengah kita. Ustadz Syam, Habib Usman, mohon izin. Baik, Ibu boleh perkenalan dulu, Ibu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majalaya. Ini Pak Ustadz, Siap, Ibu. saya kan meninggal sama anak saya udah 8 tahun. Laki-laki perempuan? Perempuan. Allahumma firlah wa Selama 8 tahun itu saya belum bisa mengikhlaskan lah. Terkadang saya habis sholat isya saya berdoa, ya Allah pertemukan saya walaupun dalam mimpi. Alhamdulillah ada beberapa kali yang dikabulkan oleh Allah. Apa saya salah itu? Terus gimana cara saya buat mengikhlaskannya? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu, saya tanya, anaknya usia berapa meninggalnya? 23 tahun. 23 tahun. Sudah menikah Sudah. waktu meninggalnya? Ya, udah Sudah menikah. Bu, ingat, hidup mati kita sudah ditentukan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mata memiliki hak. Ketika Rasulullah SAW memiliki anak yang bernama Abul Qasim berpulang ke rahmatullah, Ibrahim berpulang ke rahmatullah, Rasulullah meneteskan air mata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, kenapa engkau meneteskan air mata? Apa jawaban Rasulullah? Mata memiliki hak. Ibu nangis, hak ibu. Ibu sedih, hak ibu. Dan tentunya ibu memahami setiap yang hidup pasti mati. Ibu juga pasti suatu saat nanti dicabut nyawa oleh Allah. Oleh karena itu, kalau ibu memiliki anak-anak yang salehah, anak yang nurut sama ibu, yang bertakwa kepada Allah, dan kita lihat ibadahnya bagus, semuanya bagus, dan ahli surganya Allah, ibu perbaikin kualitas ibadah ibu. Ibu gimana caranya sekarang ini sholat 5 waktu on time, baca Al-Qur'annya bagus, taat sama suami, masih ada suami? Masih. Nah, taat sama suami, hormati suaminya, dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan, ganti yang sudah ibu tinggalkan. Niscaya ibu nanti ketemu dalam surganya Allah. Amin, amin. Anak ibu yang perempuan itu sudah nunggu depan surga, mana bapak saya, mana ibu saya. Amin, amin. Inilah yang harus kita tekankan dalam hati kita. Kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertemu dengan keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, yang kita tahu dia adalah ahli surganya Allah, maka kualitas kita, ibadah kita dimantapkan, dikuatkan. Agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bisa masuk ke dalam surga Allah bersama keluarga kita. Amin, Amin, amin. amin. Ya Allah, izinkanlah saya, ya Allah, izinkanlah kami berkumpul di surga satu komplek bareng sama keluarga. Apalagi satu komplek bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu adalah sebuah impian. Jadi ibu sekarang tenangin hati ibu, ikhlaskan, semua akan kembali kepada Allah. Lihat orang tua ibu, masih hidup gak orang tua ibu? Alhamdulillah masih. Masih hidup. Kakek ibu atau saudara-saudara ibu ada yang berpulang ke rahmatullah? Saudara-saudaranya? Gak ada. Kakek? Udah meninggal. Udah meninggal. Nah, semua pasti akan kembali. Jadi bayangkan, semua pasti kembali, semua pasti dikuburkan dan dikafankan. Saya juga suatu saat nanti akan dikafankan. Masya Allah, baik. Ustaz Syah mungkin mau menambahkan? Bu, kira-kira sholat ibu khusyuk nggak Bu? Diterima nggak Bu kira-kira? Ragu ya? Ragu, masih ragu. Puasa ibu kira-kira Ya. diterima nggak Bu? Ragu juga. Ragu juga. Zakat ibu kira-kira diterima nggak Bu? Masih ragu. Masih ragu juga. Ibu pernah melawan suami nggak? Pernah. Tapi ternyata dari kekurangan ibadah kita, Allah kasih ibu hadiah.
Apa hadiahnya? Allah kasih ibu tiket masuk surga kalau ibu sabar diambil anaknya. Amin, amin ya Rabbi. Lalu ternyata ketika ditimbang, sholatmu kurang khusyuk, enggak masuk hitungan. Zakatmu kurang ikhlas, enggak masuk hitungan. Umroh hajimu pamer ria, enggak masuk hitungan. Tapi kau sabar ketika ku cabut nyawanya anakmu, maka ini yang menyebabkan kau masuk surga. Subhanallah. Ini kalau ibu nanya bagaimana saya bisa ikhlas. Tapi yang kedua, subhanallah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah dikabari juga, wahai sahabat Nabi, putrimu meninggal dunia. Apa yang beliau lakukan? Beliau sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu beliau ngedumel pakai mulutnya, tapi ngedumel yang baik. Gimana itu? Ya Allah, engkau lebih tahu ini yang terbaik. Ya Allah, mungkin saya tidak mampu merawat anak saya. Ya Allah, bisa jadi kalau umur anakku lebih panjang dia lawan saya. Ya Allah, bisa jadi anakku ini ujian. Dia sebut-sebut terus kebaikan Allah. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ikhlas itu belum tentu ibu ngomong nangis itu tidak ikhlas. Bisa jadi memang ibu memang sayang sama anak sehingga diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian ibu menangis itu juga ungkapan cinta. Hati ibu yang harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ungkapan itu tidak ada yang salah di dunia ini, yang salah cuma satu. Apa itu? Anak duluan daripada orang tua. Subhanallah. Jadi memang itu sesuatu yang sangat berat sekali Bu ya. Tapi mudah-mudahan gara-gara itu ibu sabar dan ibu masuk surga karena itu insya Allah. Amin ya Rabbi. Bu, saya mau tanya ibu. Tadi ibu ragu sholat, ragu diterima puasanya. Tapi ibu nggak ragu marahin suami ibu. Ibu bagaimana, udah lega ya insya Allah ya. Dapat pencerahan dari guru-guru kita ya. Baik, terima kasih. Makasih Mas. Ya silakan Ibu boleh duduk kembali, Masya Allah. Baik, guru-guru masih ada satu yang mau curhat lagi ya. Saya akan pilihkan, Masya Allah. Tadi kayaknya ibu yang sebelahnya juga ya udah angkat tangan, Ibu boleh deh. Silakan boleh berdiri di tengah-tengah kami. Perkenalan dulu Ibu, namanya siapa? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu wabarakatuh. Yeni dari Majelis Al-Abidin Majalaya. Baik. Curhat Pak Ustadz? Iya, Nah, silakan. kami jawab. Mangga Ibu, mau Saya curhat bingung apa? gini Pak Ustadz. Bingungnya kenapa? Pegangan Bu kalau bingung. Bercanda Bu, silakan. Kami merasakan sebagai orang tua ya yang sudah punya anak. Mewakili orang tua. Iya. Sudah berkorban lahir batin ya untuk membesarkan anak, kemudian berkorban segalanya buat anak demi kesuksesan anak. Tapi endingnya kadang-kadang kebanyakan nih realita yang ada, anak sukses, orang tua jadi pembantunya. Nah, yang saya bingung, apa ini zaman sudah seperti ini? Katanya orang tua dulu mah anak tuh enggak seperti sekarang kepada orang tuanya. Tapi zaman sekarang bingung, anaknya jadi bos, ibunya jadi pembantu Nauzubillah. orang tuanya. Nauzubillah. Nah, salah pendidikankah? Apa salah doa orang tua gitu? Gitu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Ya, ibu melihat satu sisi orang tua ya. Iya. Tapi orang tua saya nggak begitu. Astagfirullah. Ini realita. Ya, orang tua saya nggak begitu. Orang tua saya jadi ratu di rumahnya. Apa? Mau apa kau semua di sini? Pergi kau dari sini. Bagus. Orang tua saya begitu tuh. Gak ada yang berani. Karena orang tua saya banyak emasnya. Gini, memang yang ditanyakan oleh ibu, yang dicuratin ibu sesuai dengan informasi yang disampaikan Rasulullah. Akan datang nanti tanda hari kiamat. Budak melahirkan majikannya. Itu sudah digambarkan oleh Rasul. Di akhir zaman akan datang nanti tanda hari kiamat. Orang tua jadi pembantu di rumah anaknya. Itu sudah ada. Udah digambarkan. Nah pertanyaannya, apakah orang tua harus seperti itu? Tidak. Semangat ya Bu? Bu semangat ya? Apakah salah pendidikan? Apakah salah keadaan? Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi harusnya kita yang berbaik sangka. Ya gini, makanya seorang ibu jangan terlalu sering. Bagus itu kalau agak jauh sama anak. Kalau jauh itu wangi. Tapi kalau dekat bau.
Aduh. Ya, hari pertama suka dia. Mama. Hari kedua, mama. Jadi ada baiknya kita agak jarak-jarak sedikit. Apalagi anak sudah punya rumah tangga sendiri, ibu jangan terlalu ikut campur. Inilah yang menyebabkan dikit-dikit ikut campur. Bisa saya cuciin. Lama-lama jadi babu di rumah anak sendiri. Itu kadang-kala orang tua sendiri yang memancing anaknya supaya dia dijadikan babu di rumahnya. Baik. Ridho kadang-kadang ya orang tua. Itu alasannya itu tuh. Aku ridho. Lama-lama dia ngelunjak itu anak. Iya, saking ininya. Iya. Ya silakan dengerin. Habib Usman mungkin mau menambahkan, Saya silakan. tanya dulu sama ibu. Ibu Iya. kalimat ini pembantu. Kasar kan kalimatnya. Iya, Berarti ibu disuruh nyuci, enggak. disuruh ngepel, Enggak. suruh jaga cucu, atau Itu disuruh... kayak kadang-kadang kebanyakan seperti itu kan. Nah, intinya seperti ini. Iya. Wahai orang tua di rumah. Dan wahai anak-anak di rumah, muliakanlah orang tuamu. Dan orang tua muliakanlah anakmu, hormatilah, sayangilah. Kalau misalkan kalimat bos dengan majikan atau membantu dan lain sebagainya, apakah kalian disuruh atau disuruh ngepel, cuci dan lain sebagainya? Ingat, anak gak boleh merintahkan orang tua. Anak muliakan, cari mbak yang kerja atau cari asisten rumah tangga yang baik. Jangan kalian jadikan ibu kalian atau bapak kalian sebagai seorang membantu, tapi muliakan mereka. Dan juga misalkan bapaknya memang ikhlas, ibunya memang ikhlas untuk membantu, ya kan? Membantu ya, Iya. bukan pembantu, beda loh, membantu. Ketika membantu ya bismillah, orang ikhlas. Saya mau masakin cucu saya mau masakin anak saya. Masya Itu gak Allah. apa-apa, itu ikhlas. Tapi kalau misalkan seandainya diperintahkan, ditekankan, dipaksa, ya kan? Ini yang tidak boleh, ini anak kurang ajar namanya. Oleh karena itu, dimanapun berada sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak, mengerti, memahami antara anak sebagai seorang anak memuliakan, sebagai seorang ibu menyayangi anaknya dengan baik dan berbuat baiklah kalian. Untuk apa? Untuk kebahagiaan rumah tangga kalian sehingga doa seorang ibu itu mustajab terhadap anaknya. Doa ibu itu sama seperti doa seorang nabi. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, penonton di rumah, penonton di studio, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ibunya, bapaknya ahli surga Allah, anaknya Amin, ya ahli Allah, ya surga Rabbal Allah, alamin. Amin. cucu-cucunya ahli surga Allah, jauh daripada maksiat, jauh daripada judi, jauh daripada khamar, Amin. jauh daripada zina, jauh Amin. daripada LGBT, Amin, jauh ya Allah, daripada ya perbuatan Rabbal yang tidak baik sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ta'ala. rukun dan dalamnya kebaikan. Amin, ya amin Rabbal ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Terima cukup ya, kasih. terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk kembali, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.